Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan belajar di rumah ya untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Nanti materinya ada di sini. Silahkan kalian tinggal menyimak dan simak baik-baik ya, jangan sampai main HP-nya kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke materi untuk bab 1, yaitu yang akan dibahas sistem reproduksi pada manusia. Ya, sebelumnya pada kelas 8 kita sudah mempelajari namun belum keseluruhan. Nah, sekarang di semester 1 ini di kelas 9 kita dipelajari kembali ya. Nah, ini materinya kita akan membahas pembelahan sel ya, nanti untuk 2 dan 3-nya di pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini pertama pembelahan sel ya. Nah, sel adalah unit terkecil penyusunan tubuh organisme. Manusia adalah organisme multiseluler yang artinya tersusun. Nah, ini sel ini adalah satuan atau unit terkecil ya dalam tubuh makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya pembelahan sel. Mengapa perlu melakukan pembelahan? Nah, di sini pembelahan sel merupakan hal yang sangat penting untuk makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler. Ada 3 alasan mengapa sel perlu pembelahan. 1. Untuk mengalami pertumbuhan. 2. Untuk memperbaiki sel yang rusak. Dan 3. Bereproduksi ya. Jadi ini ada 3 untuk pembelahan sel. Kita next materinya. Nah, di sini pembelahan sel untuk mengalami pertumbuhan ya. 1 yang tadi. Sel melakukan pembelahan agar makhluk hidup mengalami pertumbuhan, sebagaimana yang kalian tahu dan sudah dipelajari tentang materi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah mengalami pertumbuhan. Ini contohnya ya, contohnya bayi yang awalnya bertumbuh kecil mengalami pembelahan sel sehingga bisa menjadi manusia dewasa ya, yang tadinya kecil itu akan bertumbuh dewasa, dan jaringan-jaringan organ tubuhnya yang tadinya lembek, tulang-tulangnya akan mengeras. Nah, ini diadakannya karena sel ya untuk mengalami pertumbuhan. Nah, yang kedua untuk memperbaiki sel yang rusak. Kalau memperbaiki sel yang rusak, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah terluka, baik itu terkena pisau atau terkena apa saja, sehingga tubuh kita akan keluar darah ya dari luka tersebut. Nah, di sini lama-kelamaan ya, mengapa darah kita akan berhenti? Nah, itu karena ada perbaikan sel yang rusak ya. Jadi sel ini otomatis menutupi ya area tubuh kita yang terluka. Ini dinamakan memperbaiki sel. Contohnya kita terluka oleh pisau misalnya, dan nanti luka tersebut akan kembali rapat. Selanjutnya untuk bereproduksi ya. Jadi reproduksi adalah berkembang biak dengan melalui proses seksual di mana sel kelamin bergabung dan membentuk individu baru. Pembentukan sel baru melalui pembelahan sel dibedakan menjadi 2.
Jadi untuk reproduksi ini di mana sel telur akan bertemu ya dari wanita maupun laki-laki, itu contohnya dalam manusia ya. Ini untuk proses pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nah ini pembelahan sel dibagi dua ya, menjadi dua. Yang pertama pembelahan mitosis. Apa sih pembelahan mitosis itu? Nah, nanti ya ini kalian bisa baca sendiri atau dengarkan percakapan atau penjelasan dari Bapak ya. Nah, di sini pembelahan mitosis merupakan jenis pembelahan sel yang menghasilkan dua anakan. Sel anakan individu baru memiliki karakter yang genetik atau identik dengan induknya. Contohnya ya, di kampung-kampung kita atau di pemukiman ya ada anak kecil yang mirip sama ibunya atau bapaknya, ya ini untuk pembelahan mitosis. Nah, yang kedua pembelahan meiosis ya. Untuk pembelahan meiosis, pembelahan meiosis menghasilkan 4 buah sel baru ya, sel anakan yang masing-masing hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom sel anakan adalah atau disebut juga sel haploid ya. Karena jumlah kromosom anak lebih sedikit dibanding induknya, maka pembelahan meiosis sering juga disebut dengan pembelahan reduksi. Ya, ini tentu kedua pembelahan sel ini berbeda ya. Nah, ini ya untuk materi hari ini, karena waktunya kita tidak memungkinkan melalui media pembelajaran itu akan cukup lama ya, menguras segala macamnya. Untuk tugasnya hari ini silahkan kalian buatkan rangkuman mengenai sistem reproduksi pada manusia ya, atau pada makhluk hidup. Nanti dibuatkan di buku tugas kalian masing-masing, dan pada saat masuk nanti Bapak akan periksa untuk penugasannya. Baik, kalau tidak ada yang mengerti atau masih belum paham, bisa ditanyakan melalui WA Bapak pribadi ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini ya, sehingga kalian menyempatkan waktu kita belajar di rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.